Hai, salam kenal Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Mindela Putong dari SMA Negeri 2 Manokwari. Saya akan memperlihatkan video praktek mengajar saya mengenai vektor, di mana model pembelajaran yang saya lakukan yaitu model project based learning. Silahkan nonton dan boleh dinilai. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu, baik. Baik, Bu. Baik, anak-anak. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala kita sejenak, kita hadirkan Tuhan. Semoga semua niatan yang sudah baik yang kita bawa dari rumah mendapatkan restu dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Yang namanya Ibu sebut, silakan diangkat tangan. IGD, Hadir, Bu. Hadir. Mira, Hadir, Bu. Muhammad Syair, Hadir, Bu. Sidin ada tidak Sidin? Hadir. Oke, Ruslandi, Hadir, Bu. Syamsul. Hadir, Bu. Hadir. Siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang besaran dan satuan? Siapa yang dapat menyebutkan macam-macam besaran dan satuannya? Ayo, yang bisa jawab, angkat tangan dulu baru jawab. Saya, Bu. Oke, Nurida, silakan Nurida. Terima kasih, Bu. Ya, besaran-besaran yang kita sudah pelajari pada pertemuan lalu itu yang seperti Ibu ajarkan, saya masih ingat salah satunya itu besaran pokok, Bu. Anak kita akan belajar tentang vektor. Nah, Oh iya, Bu. iya, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisa perbedaan besaran skalar dan vektor. Yang kedua, peserta didik dapat merancang vektor gaya dengan metode poligon dan media pet dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan resultan perpindahan vektor dengan menggunakan poligon dan media pet dengan benar. Ya, itu tujuannya, tujuan kita belajar hari ini ya, anak-anak. Nah, materinya sekali lagi tadi Ibu sudah sampaikan tentang materi vektor, yaitu menggambar vektor dengan metode poligon dan media pet. Jadi hari ini kita belajar menggambar vektor dengan metode poligon dan media pet. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu anak-anak, hari ini Ibu mengajar kalian menggunakan model project based learning. Audio Jungle. Kita di sekolah ke Hadi. Berarti kita ketik di sini, telusuri Google Maps, kita tulis Hadi Supermarket. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul nih, ada tulisan nih, ATM Center Hadi. Nah, sudah ada tulisan nih, seperti ini ya anak-anak di HP kalian masing-masing. Kemudian kalian lihat di sebelah kiri ada tulisan rute. Nah, ada rute ke tidak? Di situ, coba lihat. Ada, Bu. Ya, coba klik rute. Oke, coba klik rute. Nah, nanti kalau muncul rute, nanti ada di situ muncul lokasi kita ya. Nanti ada jalan di situ. Ah, langsung kelihatan ya. Lihat, perhatikan Ibu Guru punya gambar. Kelihatan tidak gambarnya? Iya, Bu, ada, Bu. Nah, ada gambar di sini. Lihat di sini, di sebelah kiri sudah ada cara rute-rute terdekat untuk sampai di Hadi. Di sini ada melalui jalan pasir, ada melalui jalan Trikora. Ada lihat ini, ada gambar orang berjalan ini, 53 menit, 4,3 km. 50 menit, ada 44 menit.
Nah, coba dari gambar yang terlihat di HP kalian atau gambar yang terlihat di layar Ibu Guru, coba buat pertanyaan. Kira-kira pertanyaan apa saja yang menggambarkan yang tampilan dari GPS kalian? Ayo, siapa yang bisa membuat pertanyaan? Saya, Bu. Oke, coba Nurida. Nurida terus yang menjawab ini. Yang lain bagaimana? Ya, Bu. Mengantuk kah? Masih pagi-pagi mengantuk? Tadi. Ayo, yang pertama tadi apa, Nana? Ayo. Tadi gambar apa yang bisa dilihat dari gambar Saya, tadi? Bu. Jarak. Apa yang bisa didapat dari gambar tadi? Coba. Ada jarak, Bu. Ada jarak. Jarak apa, Nurida? Jarak yang ditempuh dari rumah menuju supermarket Hadi. Dari rumah ke supermarket. Oke, yang lain. Syair. Ibu, Ya, apa? dari ketiga rute yang bisa dilalui, yang manakah jarak paling dekat? Oke, berarti rute terdekat dari lokasi ya, dari lokasi ke supermarket. Oke, ada lagi yang lain. Apa lagi? Ada Saya Ibu, Oke, Rini. waktunya. Coba Rini. Ya, apa Rini? Berapa lama waktu yang ditempuh dari rumah ke Hadi Supermarket? Iya, dari rumah ke Hadi. Oke, atau supermarket. Boleh. Ada lagi, Dolfrianti? Izin Bu, tadi itu waktunya, tapi sudah dijawab sama Sudah Rini, dijawab. ditanyakan sama Rini. Oke, Syamsul. Apa Syamsul? Pertanyaan lagi yang bisa dibuat. Saya Ibu guru mau bagi dulu kalian dalam kelompok. Kita di sini sudah ada sekitar 10 orang. Jadi 10 orang ini ibu guru bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ada yang 3, ada yang 4. Kelompok 1 ada IGD, Mira, Muhammad Syair. Ibu ulang ya, dengar baik-baik temannya. Kelompok 1, IGD, Mira, Muhammad Syair. Kelompok 2, Sidin, Rini, Syamsul. Kelompok 3, Nurida, Jamal, Ruslandi, dan Dolfrianti. Sudah? Sudah dengar semua? Sudah tahu kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah tahu ya teman-temannya siapa? Sudah, Bu. Nah, sekarang semua coba buka LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu Guru bagi di grup WA kelas. Coba anak-anak buka dulu yang LKPD, semua buka. Nah, semua buka lembar. Nah, perancangan proyek di sini ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Yang pertama ada styrofoam, yang kedua paku payung, yang ketiga benang wol warna-warni, yang keempat kertas milimeter blok, yang kelima adalah pin warna-warni. Nah, langkah-langkah yang kalian kerjakan, jadi biasanya kan ibu guru mengajar, habis itu ibu guru kasih LKS, hari itu juga kalian presentasi dan selesaikan. Tapi kali ini tidak, nak. Hari ini lebih berat daripada yang kemarin-kemarin. Jadi ibu guru harus jelaskan dulu, ya, apa saja yang akan kalian kerjakan di hari ini dan selanjutnya. Yang pertama, mengerjakan soal yang disediakan guru dalam LKPD. Ibu guru sudah bikin di situ pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ya, yang kedua, merancang hasil perpindahan vektor dengan metode poligon di atas kertas milimeter blok. Hasil yang kalian dapat nanti kalian gambar di kertas milimeter blok. Setelah itu, ya, apa yang ketiga, melapisi styrofoam dengan kertas milimeter blok di atasnya. Dilapisi lagi dengan styrofoam, ya. Kemudian yang keempat, membuat gambar vektor dengan benang wol yang berwarna-warni dengan pin yang ditancapkan ke papan. Yang kelima, membuat rancangan vektor dengan simulasi pad dengan mengklik link. Nah, ibu guru sudah tulis di situ link padnya, ya. Kemudian yang terakhir, hasil simulasi pad ditempel pada styrofoam. Nah, itu langkah-langkah mengerjakan proyek yang akan kalian kerjakan dimulai hari ini. Oke? Bu. Ya, Syair dengan Mira. Iya, siapa kelompok 1 tadi? Ya, Bu. Ya, siapa ketuanya?
Syair, Bu, syair. 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 Sekretaris. Bu Mira, Bu. Oke, Bu Bu. Mira. Oke. Sekarang berarti anggotanya IGD. Fungsi ketua di situ apa fungsinya? Ayo. Diskusi, Bu. Apa? Apa IGD? Memimpin diskusi. Oke, memimpin kelompok. diskusi kelompok. Kalau sekretaris fungsinya apa di situ tugasnya? Dia mencatat. Mencatat. Oke, sudah dibagi tugas berarti bagus. Sekarang kita masuk kelompok 2. Mana kelompok 2? Syamsul dengan teman-teman. Siap hadir. Ya. Bu, siap. Sidin sebagai apa Sidin? Ketua. Oke, Sidin ketua tugasnya apa Sidin? Mengkoordinasi teman-teman dalam melaksanakan tugas. Iya, mengkoordinir teman-teman dalam melaksanakan tugas. Sekretarisnya siapa, Sidin? Sekretarisnya? Sekretarisnya Rini, sekretaris Oke, Rini. Rini. Mana Rini? Hadir Ibu, hadir. Rini, tugas kamu sebagai sekretaris apa? Mencatat hasil percobaan Ibu. Oke, mencatat hasil percobaan. Oke, bereskan tabel ya, tabel penyusunan jadwal. Nah, seperti ini, penyusunan jadwal. Perhatikan, ada hari, tanggal, kemudian di sini Ibu Guru bikin di LKPD kalian juga ada 5 hari. Tapi tidak seharus serta-merta kalian ikut seperti yang Ibu Guru bikin contoh. Bisa bikin hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Mungkin hari ketiga sudah selesai? Ya sudah, jangan lagi ditambah-tambah hari keempat dengan hari kelima. Sampai di hari ketiga saja. Hari pertama di sini Ibu Guru kasih contoh. Kalian tulis misalnya nanti hari tanggal, hari pertama hari ini. Misalnya tanggal 18. Hari Rabu 18 Agustus, hari pertama, kegiatan membeli dan mempersiapkan alat dan bahan. Misalnya, yang kedua besok, tulislah di sini tanggalnya, tanggal 19. Hari kedua, kemudian kegiatannya misalnya merangkai. Yang ketiga, misalnya besoknya lagi ditulis seperti itu. Misalnya kalau Ibu, saya sudah atur begini, tapi tiba-tiba Ibu tidak sesuai dengan rencana. Bagaimana Ibu? Ya sudah, kalian tinggal ganti saja di situ tanggalnya. Ya, kemudian laporkan kepada Ibu. Ibu, kami tidak bisa lakukan seperti ini. Nah, karena nanti ada bagian Ibu pengawasan kemajuan proyek. Jadi sekalipun kalian mengerjakan tugasnya tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah, Ibu harus tetap memonitor apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau kalian sudah selesai membeli, kalian harus antar ke Ibu. Ibu, kami sudah membeli, ini Ibu hasilnya, alat dan bahan yang kami punya. Kemudian Ibu kasih centang di keterangan situ, oh iya, berarti dia sudah mengerjakan. Begitu juga kalau sudah merangkai atau membuat, laporkan lagi ke Ibu, Ibu lagi centang di situ, oh berarti dia sudah melakukan. Jadi Ibu tahu proses-proses sampai nanti di pertemuan berikutnya kita bertemu. Begitu ya anak-anak ya? Ya, pertama untuk mempelajari vektor kita perlu tahu dulu apa perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai atau besar saja, sementara besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Apa saja yang termasuk dalam besaran skalar? Ada massa, ada panjang, ada waktu, ada volume, energi dan muatan listrik. Contohnya massa surya 50 kg. Sementara besaran vektor, apa saja besaran vektor? Ada kecepatan, pemindahan, ada percepatan, ada momentum, ada gaya. Contohnya, misalnya Nisa berlari ke utara dengan kecepatan 5 km per jam. Di situ ada besarnya 5 km, kemudian ada arahnya yaitu utara. Berarti dia termasuk dalam besaran vektor. Iya. Oke, Ibu jelaskan dulu kembali ya. Jadi ada namanya besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar besaran yang hanya memiliki nilai, besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Nah, besaran yang memiliki nilai saja atau besar saja itu contohnya massa. Massa misalnya tadi contohnya massa surya 50 kg. Tetapi kalau besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan juga arah, contohnya tadi Nisa berlari atau Nisa berjalan ke utara dengan kecepatan 5 km. 5 menunjukkan besar, utara menunjukkan arah. Berarti dia adalah besaran vektor. Ya. Dengan dua cara. Yang pertama
pertama memberi tanda panah di atas huruf, misalnya vektor AB, di sini ada AB dikasih tanda panah, jadi dibaca AB, vektor AB atau vektor A. Cara yang kedua adalah dengan cara mencetak tebal hurufnya, jadi huruf A dicetak tebal, dibaca vektor A. Iya, jadi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Pertama, kita belajar dulu penjumlahan vektor secara poligon. Perhatikan di sini anak-anak, ada vektor A, vektor B, kemudian ditarik R. Apa itu R? R itu artinya resultan atau jumlah kedua vektor. Di sini ada dua vektor A dan vektor B. Vektor A-nya ke atas, vektor B-nya ke kanan. Nah, bagaimana cara menggambar resultannya? Kita lihat di sini aturan penjumlahan vektor dengan cara poligon. Yang pertama, menggambar salah satu vektor, sebut vektor pertama. Nah, vektor pertama kita adalah vektor A, kita gambarkan vektor A ke atas. Kedua, menggambar vektor kedua dengan pangkal di ujung vektor pertama. Jadi vektor B-nya kita taruh di ujung vektor A. Yang ditaruh siapa? Yang ditaruh adalah pangkal B ketemu dengan ujung A. Kemudian setelah itu vektor hasil penjumlahan atau yang disebut resultan dengan cara menghubungkan pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Jadi kita tarik garis dari pangkal ke ujung, dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang kedua. Itulah resultannya. Menggambarkannya, pertama kita gambar dulu vektor pertama. Kemudian vektor B kita gambar dengan cara ujung A ketemu dengan pangkal B. Kemudian kita tarik lagi vektor C dengan cara pangkal C ketemu dengan ujung B. Nah, resultannya adalah pangkal vektor pertama ketemu dengan ujung vektor terakhir. Sehingga kita dapatkan A tambah B tambah C. Nah, bagaimana pengurangan resultan vektornya? Nah, kita lihat di sini, kita gambarkan dulu ujung vektor A, kemudian di sini A kurang B. Kurang berarti arah panahnya berlawanan. Kalau tadi B-nya ke kanan, maka kita gambarkan dia ke kiri. Nah, setelah kita sudah gambarkan vektor A, vektor B yang arahnya ke kiri, tinggal kita tarik garis pangkal ujung pertama dengan ujung terakhir. Saya ulang, pangkal vektor pertama dihubungkan dengan ujung vektor terakhir, itulah resultan pengurangan vektor secara poligon. Terus saya Bu Guru. Ya, tadi katanya Nurida mengerti. Oke, sudah, enggak apa-apa nih kalau mau Saya ini Bu Guru, jadi nanti yang seperti yang Ibu Guru gambar-gambar tadi di video itu, nanti kita akan praktekkan ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi nanti berdasarkan analisis data yang Ibu tulis di LKPD, kalian akan menggambar seperti yang tadi Bu Guru ajarkan di video tadi. Begitu ya, Nurida ya? Iya Bu. Iya. Yang lain Itu bagaimana? mengerti, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, pilih PET simulasi online gratis. Klik di situ. Di HP-nya ditulis. Sudah? Sudah, Nana? Sudah Bu. Sementara Bu, Oke. sementara. Ya, yang sementara. Oke, kita tunggu yang sementara. Yang sudah, lihat tampilan seperti ini. Ada fisika, kimia, matematika, dan lain-lain. Pilih fisika. Sudah Bu. Ya, coba Samsul, pilih fisika. Kemudian setelah fisika, cari yang ada tulisannya vektor addition. Nih, vektor addition. Geser sampai ke bawah. Klik sampai di bawah, vektor addition. Ya, klik di situ. Ya. Sudahkah? Ada yang sudah dapat? Oke, Ibu kasih waktu dulu. Sampai klik yang dapat vektor addition, kemudian lihat nanti di sini ada seperti ini. Ya, ada gambar, kemudian kita klik video di sini. Udah, klik di videonya. Nah, nanti muncul di sini, PET Interactive Simulation.
Oke, sudah dapat? Kalau sudah seperti ini, anak-anak ada banyak pilihan, tapi Ibu langsung suruh kalian ke lab. Klik yang lab. Oke, nah ada tampilan sumbu X, sumbu Y. Nah, seperti ini. Kita akan membuktikan anak-anak ya, bagaimana menghitung resultan perpindahan menggunakan metode poligon dan juga metode PET. Nah, tadi sebenarnya Ibu Guru sudah sampaikan tadi ya, ada vektor di sini, ada namanya pangkal dan juga ujung. Nah, ini dia. Misalnya di sini ada V ya. Sekarang sebelum kita masuk yang PET, kita buktikan dulu ya. Buktikan dulu bagaimana cara menggunakan metode poligon seandainya Ibu Guru kasih soal. Ya. Oke, sekarang lihat di sini anak-anak, ada contoh di sini. Coba. Mana Jamal? Jamal ada? Hadir, Bu. Ya, Jamal coba baca contoh soalnya ini. Ari berlari sejauh 3 meter ke utara, kemudian berbelok ke barat sejauh 4 meter. Gambarkan besar perpindahannya. Iya, terima kasih Jamal. Kita lihat Ari berlari sejauh 3 meter ke utara. Ibu mau tanya dulu, kalian masih ingat arah mata angin? Ada yang tahu timur tenggara? Ada yang tahu lagu itu? Sudah lupa, Bu. Oh, sudah lupa. Ya, ada yang tahu lagu Timur Tenggara? Yang tahu siapa? Coba yang tahu coba nyanyi dulu biar kita tahu arahnya ini bagaimana. Ada yang tahu? Syair tahu lagunya? Timur Tenggara. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Oh, tidak tahu. Nggak ada yang dapat lagu ini dari SD. Oke, Timur Tenggara. Berarti timur itu kemana, anak-anak? Ke sebelah? Sebelah kanan. kanan. Habis timur tenggara. Berarti timur tenggara Tenggara. selatan. Timur tenggara selatan. Ah, selatan arahnya ke bawah. Habis selatan apa? Ada yang tahu? Timur tenggara selatan barat daya. Habis selatan ke barat daya. Habis barat daya ada yang tahu? Barat tuh. Barat. Hah? Masa dari barat ke barat lagi? Timur tenggara selatan barat daya. Barat barat laut. Iya, dari barat daya barat, habis itu barat laut, habis itu yang terakhir Utara. utara. Berarti utara itu kemana? Ari berlari sejauh 3 meter ke utara. Berarti utaranya ke Atas, Bu. iya, makanya Ibu Guru bikin di sini tanda anak panahnya ke atas, Ibu Guru tulis 3 meter. Kemudian berbelok ke barat. Barat itu di sebelah kiri, Bu. iya, makanya Ibu Guru tarik lagi dari ujung A, ya kita kasih ketemu vektor B-nya ketemu dengan pangkal B, kita tarik garis ke barat. Barat sebelah kiri kita tulis 4 meter. Maka resultannya yang di mana yang diambil Mira? Resultannya ditarik dari mana Mira? Mira, resultannya ditarik dari Dari ujung ke pangkal. ujung. Mira, Ibu Guru tanya Mira, bukan Nurida. Mira. Iya, maaf Ibu. Pangkal. Dari pangkalnya siapa? Ujungnya siapa? Ujungnya di timur, Ibu. Nah, ujungnya di timur, pangkalnya di ya tadi yang mau ke arah utara ya. Jadi ditarik pangkal dari ujung ketemu R di sini. Maka R-nya kita tinggal cari pakai Pitagoras, akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, 4 kali 4 16, 3 kali 3 9, akar 25 sama dengan 5. Ini adalah metode poligon. Sekarang kita buktikan menggunakan metode PET. Yuk kita buktikan sama-sama. Semua buka kembali lagi PET yang sudah kita buat tadi. Oke. Tadi dibilang yang pertama ke utara itu siapa Muhammad Syair? Berapa besarnya? Masih ingat? Utara Ari, Bu. Iya, Ibu tahu Ari. Besarnya berapa? 3 meter, Bu. Oke, sekarang kita gambar 3 meter ke utara. Oke, lihat. Bu Guru bikin utara. Ibu, saya tidak mau dari sini. Ibu, saya mau ke atas saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Sama saja, nak. Mau pakai atas di mana-mana juga bisa ya. Nah, sekarang kita lihat. Ada di sini keterangan, perhatikan sum. Value. Value itu artinya nilai. Kita klik.
Langsung kelihatan di sini. Oh, ini ada tulisan 7. Yang kita butuh bukan 7, tapi 3. Kita klik sampai di 3. Oke, 3. Oke, seperti ini. Habis ketiga, dia bilang kemana lagi? Ada yang ingat? Dari utara, lanjut ke? Barat, Bu. Baratnya berapa, IGD? 4 meter. 4. Kita tarik lagi 4. Ya, ke barat. Kita bikin sampai 4. Seperti ini. Kita sudah dapat. Berarti resultannya yang mana? Kita klik zoom. Zoom yang paling atas. Ini dia. Kita tarik dia ke sini. Ada tulisan S. S ini artinya resultannya. Jadi resultannya berapa di sini didapat? 5, Bu. 5. Sama tidak dengan yang tadi? Sama. Ini Bu terlalu kecil, bagus dikasih panjang. Oh iya, kalau mau kasih panjang berarti angkanya tidak boleh sama dengan 3, 4, 5. Boleh kamu ganti dengan angka-angka yang lain, misalnya 6. Boleh. Ya, kita lihat ya, Ibu coba ya bikin ke 6. Oke, 6 seperti ini. Kemudian yang satunya kita ganti jadi 8. Coba Ibu guru bikin seperti ini. Yang satunya kita bikin 8. Kita tarik lagi 8. Seperti ini, 8. Oke, S-nya dia berubah tidak S-nya? Resultannya berubah. Jadi 10. Seperti ini. Nanti kalian bisa buktikan poligon sama tidak. Gampang sih kalau poligon, tinggal dilihat saja akarnya. Akar pangkat 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kali 6 sama dengan? 6 kali 6 sama dengan? 8. 36, Bu. 6 tambah 8 kali 8? 60. 36 tambah 64 sama dengan? 100, Bu. 100. Akar 100 sama dengan? 10. Iya. Sama kan? Sama tidak dengan metode PET? Iya. Jadi harapan Ibu anak-anak, apa yang sudah Ibu ajarkan tadi, poligon, PET, kalian bisa mengerjakan di LKPD kalian. Nah, tadi LKPD Ibu, tadi yang Ibu kasih ke kalian, itu sudah ada pertanyaan-pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan. Kalian kerjakan ya. Jadi ditulis apa dia punya hasil metode poligon, kemudian dia punya vektor, dibuat seperti ini ya anak-anak ya. Kemudian dikerjakan. Jadi hari ini giliran Ibu Guru yang tanya. Karena tadi Bu Guru suruh, tadi ada yang mau jawab toh, tidak ada yang mau bertanya. Nanti giliran Ibu Guru yang kasih pertanyaan. Ya. Kalau pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaannya Ibu Guru cuman suruh buat Alika, apa panggil sana? kesimpulan. Silahkan buat kesimpulan dari apa yang Ibu Guru Ibu Guru Kesana, ajarkan hari ini. Siapa yang bisa? Kalau tidak bisa, berarti kalian tadi pura-pura menjawab saja. Ayo, siapa yang bisa? Pak Sidin. Sidin, Pak Sidin. Kok Pak Sidin? Sidin, ya silakan Sidin. Bu, tadi saya memahami bahwa salah satu vektor itu bisa dilakukan dengan cara poligon. Ya, poligon caranya yaitu misalnya menggambar vektor pertama sesuai besar dan arah. Setelah itu kita hubungkan pangkal vektor pertama sesuai arah dan besarnya. Ya, ini kalau misalnya kita menjumlahkan 2 vektor. Jadi resultannya adalah menghubungkan pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Ibu. Demikian Ibu, saya persilakan. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya Sidin. Sudah bagus sekali jawabannya. Sangat bagus juga menggunakan bahasanya dengan tepat. Ya, apa yang dikatakan sama Sidin benar. Jadi mencari resultan itu tinggal menghubungkan pangkal dengan ujungnya saja. Begitu juga dengan menggambar vektornya. Jadi harapan Ibu, kalian dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Setiap hari Ibu tunggu laporan dari kalian. Ya, gitu ya anak-anak. Untuk hari ini kita sudahi saja. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan presentasi dan produk yang kalian siapkan. Begitu saja anak-anak, terima kasih banyak. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu.